warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, di sini kita akan belajar fisika bersama-sama yaitu pada materi pengukuran. Nah, sebelum mempelajari materi pengukuran, adik-adik pasti sudah pernah mempelajari mengenai besaran dan satuan. Di mana besaran ini ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Kita bahas terlebih dahulu besaran pokok. Di mana besaran pokok ini merupakan suatu besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan merupakan suatu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh dari besaran pokok dan besaran turunan seperti gambar di samping. Oke adik-adik, kita langsung saja bahas ke materi pengukuran. Nah, adik-adik, setiap pengukuran ini dapat diukur dengan banyak cara dan juga dengan banyak alat. Misalnya, untuk besaran panjang sendiri terdapat banyak alat ukur seperti halnya mistar atau sering kita sebut dengan penggaris, jangka sorong, dan juga mikrometer sekund. Di mana seumpamanya kita mau mengukur panjang buku, alat yang kita gunakan yaitu mistar. Nah, Kak, kenapa sih tidak menggunakan jangka sorong maupun mikrometer sekund? Soalnya gini ya, kalau seumpamanya kita mengukur panjang suatu buku dengan menggunakan jangka sorong, itu kesannya kayak terlalu berlebihan gitu ya, dimana dalam mengukur panjang sendiri kita tidak memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat beberapa contoh dari alat ukur dan bagaimana sih Kak cara menggunakannya. Nah, yang pertama di sini ada mistar, di mana mistar ini merupakan salah satu alat ukur panjang yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ya, mistar ini atau sering kita sebut dengan penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu benda seperti tadi panjang dari sebuah buku, panjang meja, dan juga kita sering banget ya menggunakan mistar ini dalam menggambar. Nah, sekarang kita lihat gambar penggaris ini, di mana di sini terlihat bahwa skala mistar ini terdiri dari garis-garis panjang dan pendek, di mana garis-garis panjang di sini menunjukkan setiap 1 cm, kemudian dalam 1 cm itu terdapat 10 garis-garis pendek, sehingga setiap jarak antara dua garis pendek ini panjangnya adalah 1 mm. Ketika kita ingin membaca skala mistar, maka posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala, di mana hal ini bertujuan agar kita menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Seperti pada gambar di samping, di mana diketahui hasil pengukurannya yaitu 21,7 cm. Nah, Kak, kalau kita mau mengukur diameter dari sebuah kelereng, apakah bisa menggunakan alat ukur mistar? Sebenarnya jawabannya sih boleh-boleh aja ya, tapi apakah hasil pengukurannya sudah tepat? Lalu Kak, alat ukur apa yang tepat untuk mengukur diameter suatu kelereng? Nah, salah satu alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur diameter kelereng yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini merupakan suatu alat ukur panjang yang biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, atau kedalaman. Nah, kalian bisa lihat bagian-bagian dari jangka sorong seperti gambar berikut. Nah, pada jangka sorong ini berbeda dengan mistar, yang hanya terdapat skala utama, sedangkan pada jangka sorong terdapat skala utama dan skala nonius. Selain itu, terdapat beberapa bagian lain dari jangka sorong yaitu rahang tetap atas dan bawah yang tidak bergeser saat melakukan pengukuran, sedangkan rahang sorong atas dan bawah akan bergeser saat melakukan pengukuran. Saat rahang sorong bergeser, maka skala nonius dan tangkai ukur kedalaman akan ikut bergeser.
Nah, untuk membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan pengukuran dengan tepat, maka hasil pengukurannya dapat diketahui dengan pertama-tama kita menentukan besarnya skala utama terlebih dahulu dengan melihat garis 0 dari skala nonius. Nah, kita lihat pada gambar. Kita perhatikan garis skala 0 pada skala nonius yang berada di antara 4,1 dengan 4,2 cm. Nah, itu artinya hasil pengukurannya ini menunjukkan lebih dari 4,1 tapi kurang dari 4,2 cm. Nah, berapa lebihnya? Jadi, nilai lebih ini ditentukan dengan melihat skala nonius, yaitu carilah garis skala utama yang berhimpit dengan skala nonius. Nilai skala nonius yang berhimpit ini kemudian dikalikan dengan 0,01 cm. Nah, jadi diketahui hasil dari pengukurannya yaitu 4,15 cm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini juga termasuk ke dalam alat ukur panjang, yang mana biasanya mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang ordernya kecil, seperti halnya mengukur ketebalan suatu kertas atau panjang benda yang ordernya kecil, di mana hal ini dikarenakan karena kemampuan mikrometer sekrup ini mengukur hingga 0,01 mm. Nah, sekarang kita perhatikan gambar pada mikrometer sekrup. Di sini ada lingkaran merah yang mana terdapat skala utama. Nilai skala utamanya yaitu 4. Sedangkan skala nonius merupakan skala yang berhimpit dengan skala utama, yaitu diketahui 30. Jadi, untuk menghitungnya yaitu hasil ukur sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali skala terkecil. Maka hasil ukur yang didapatkan adalah 4,3 mm. Terakhir yaitu neraca. Nah, neraca dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut sebagai timbangan. Nah, kalian sudah pasti sangat mengenal ya neraca ini. Mungkin dari kalian ada yang sering ke toko disuruh ibu atau kakak kalian untuk membeli gula maupun membeli tepung. Nah, neraca ini berfungsi untuk mengukur suatu massa. Neraca ini banyak sekali jenisnya, ada neraca satu lengan, ada neraca dua lengan, dan juga ada neraca digital. Nah, masing-masing dari neraca ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda dan bergantung pada spesifikasinya. Pada gambar ini terdapat bagian dari neraca Ohaus, yaitu ada piringan wadah beban, ada sekrup atau knop kalibrasi, ada beban geser, ada 3 lengan, dan juga ada titik nol. Nah, di samping ada hasil pengukuran dari neraca Ohaus, yang mana dari gambar di samping, cara menghitung hasil ukurnya yaitu M sama dengan 200 gram ditambah 10 gram ditambah 7,7 gram. Jadi hasil ukur dari neraca Ohaus ini sama dengan 217,7 gram.